wayangpurwo.com ke-29 berjudul Barata, Ramawijaya, dan Laksmana. Ini gambar Ramawijaya. Barata, Ramawijaya, dan Lesmana atau Laksmana, mereka bertiga itu adalah tiga bersaudara seayah namun beda ibu. Ayah mereka adalah Raja Ayodhya bernama Prabu Dasarata. Nah, ini kerajaan Ayodhya. Kalau ini rajanya, ini Prabu Dasarata. Ramawijaya adalah putra mahkota kerajaan Ayodhya. Orangnya ganteng, lembah manah, smart, sering puasa wajib maupun sunnah, jago wusu, beribu Nyonya Kausalya, Nyonya Permaisuri. Ini Ramawijaya. Kalau ini Nyonya Kausalya, ibunda Ramawijaya. Sedang Barata, kalau Barata itu beribu Nyonya Kekayi, ganteng juga, ngalahan, selalu mengalah untuk menang. Pinter masalah hukum karena dia master of hukum, jago pencak silat. Nah, ini Barata. Kalau ini Nyonya Kekayi, ibunda dari Barata. Nyonya Kekayi adalah istri kedua yang berambisi untuk menjadikan Barata putranya menjadi Raja Ayodhya menggantikan ayahnya Pak Dasarata. Walaupun dia bukan putra mahkota, tapi Bu Kekayi punya kartu as. Ini kartu as nih, kartu as sekop. Laksmana, kalau Laksmana itu terlahir dari ibu ketiga, yaitu Nyonya Widuri, yang tidak punya ambisi apa-apa. Yang penting istri raja, hidup enak, dan segalanya tercukupi. Ini Laksmana. Ini Nyonya Widuri ibunda Laksmana. Bahkan kalau belanja pun Nyonya Widuri ini atau bepergian jarang pakai mobil pribadi, cukup ojek motor online kalau deket. Kan sekarang juga banyak itu ojek online tuh. Atau ojek mobil kalau jauh. Kan nggak repot-repot, nggak repot parkir, beli bensin, nyuci mobil. Cukuplah pakai ojek. Begitu juga Laksmana, sederhana, dan dia biasa pakai sepeda ontel. Laksmana pemuda smart, penurut, bahkan sering katam. Yang jadi idolanya adalah kakaknya sendiri, yaitu Ramawijaya. Kemanapun Rama pergi, Laksmana ikut, ngintil kayak wedus kambing itu, ngintil. Sering juga kalau ikut dia disuruh ongkos sendiri. Seperti ini nih, "Bang, ikut ya." "Wah, lu ikut mulu, ongkos sendiri ya," katanya si Rama nih. Pernah suatu saat Rama mencegah Laksmana untuk tidak ikut, tapi Laksmana nekat maksa ikut, padahal Rama sudah mati-matian mencegah. Sampai Rama teriak-teriak, Laksmana tetap maksa ikut. Ya sudah, ya sudah, padahal Rama cuma mau ke toilet sebelah, kebelet katanya. Jadilah Laksmana nunggu jongkok di depan pintu toilet sambil megang handuk dan gayung. Udah dibilang jangan ikut lu mah, ikut mulu. Gua kan mau ke toilet. Gua mau ya, lu tunggu di luar aja lah ya. "Oke bang, saya nunggu di sini ya," kata Laksmana. Lama-lama ketiga bocah itu beranjak dewasa. Begitu juga bapaknya beranjak tua. Karena sudah merasa puas jadi raja, maka Pak Dasarata mengajukan pensiun dini.
biar generasi penerus yang meneruskan tampuk tahta kerajaan Ayodhya. Kasih kesempatan yang muda-muda jadi pemimpin, siapa tahu lebih bagus karena anti korupsi. Nah ini sabda sang raja nih, saya itu sudah puas, saya sudah tua, saya mau pensiun dini, boleh ya please. Ini permohonan sang raja ini. Untuk hak pemegang tampuk pimpinan itu dihai oleh Ramawijaya karena dia adalah sang Mangkubumi atau putra mahkota. Nih, putra mahkota Mangkubumi atau prince. Namun Nyonya Kekayi protes karena dulu sudah ada janji pakai gandeng jari kelingking lagi antara Raja Dasarata dengan Kekayi waktu mau akad nikah, bahwa nantinya pengganti tampuk tahta kerajaan akan diwariskan kepada anak yang dihasilkan Kekayi dengan Raja Dasarata, yaitu Bharata. Bukan Ramawijaya, anak dari Nyonya Kausalya dengan Raja Dasarata, walaupun Rama adalah sang Mangkubumi. Ini bisa dibuktikan dengan sebuah selembar kertas yang sudah lusuh dan lengket karena pernah kecuci. Waktu itu kertasnya dimasukkan ke saku baju, bajunya dicuci lupa diambil, makanya kecuci jadi lusuh lengket. Nah ini ibu yang di belakang itu Nyonya Widuri itu protes setelah situ. Kalau saya mau main Facebookan aja dah. Dia sederhana tapi suka main Facebook. Yalah, protes dong, kan ada surat perjanjiannya. Nih di sini nih, maksudnya di map hijau itu surat perjanjiannya. Kan dulu juga pakai gini juga, gandeng jari kelingking. Nah ini kertas yang sudah lusuh, yang sudah kecuci nih. Kertas tersebut berbunyi bahwa dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan ataupun rekayasa, nantinya pengganti Raja Dasarata adalah Bharata, anak Kekayi dengan Dasarata, bukan Ramawijaya, anak hasil dari Kausalya dengan Dasarata. Demikian harap dipermaklumkan. Tertanda Dasarata dan Kekayi, bermaterai cukup dan cap KUA setempat. Udah kuat banget ini udah nih. Karena memang ada surat wasiat yang bisa dipertanggungjawabkan, maka Nyonya Kausalya dan Ramawijaya nurut. Ya sudahlah nak, rapopo, cari sendiri saja, dah gede kok. Radati rojo ra kadasen itu penyakit kulit. Mending pergi saja dari Ayodhya, cari pengalaman dan cari jodoh. Siapa tahu ada putri tunggal anak raja yang mau sama kamu. Terus kamu diangkat mantu, terus ganti bapaknya jadi raja. Beres kan? Raman jawab, yes ma, oke, sip itu ma, yes. Kemudian tetua adat juga bilang, betul itu, betul, kata tetua adat kerajaan. Sepertinya kayak gitulah pola pikir ibunya Ramawijaya. Dan benar, ada sayembara merebutkan putri cantik bernama Dewi Sinta, anak Raja Mantili. Ramawijaya ikut sayembara tersebut memperebutkan Dewi Sinta, putri dari kerajaan Mantili. Dan bisa ditebak, pasti dia muncul sebagai pemenangnya, karena memang benang merahnya begitu. Tuh, saya pemenangnya. Lagi-lagi waktu Ramawijaya pamit pergi, si Laksmana ikut ngintil kayak kambing. Tapi kali ini dia nggak bawa handuk dan gayung seperti dulu, dan dia disuruh ongkos sendiri. Terpaksalah bongkar tabungan ayam jago. Ini kata Rama nih, mau ngikut lo, ongkos sendiri, oke? Dijawablah sama Laksmana, oke, no problem. Terpaksalah mecah celengan dulu. Piah, pecah celengannya, dipecah dibanting. Nih celengan gua banyak kan, cukup.
Kalau Barata ini sebetulnya tidak bersependapat, beda pendapat dengan emaknya. Barata ternyata nggak mau jadi raja. Dia tahu diri, bukan haknya. Dia bukan sang Mangkubumi, bukan putra mahkota. Makanya Barata bilang, enggak lah mak, itu bukan hak saya. Si Barata tahu kalau saudaranya pada pergi. Terus Barata nyusul. Di perempatan jalan, Rama kesusul dan Barata mohon-mohon supaya Rama pulang dan jadi raja. Laksmana jadi saksinya. Nah ini waktu si Barata lari nyusul saudara-saudaranya ini. Tunggu bang. Kali ini tanda perempatan jalan. Nah mereka itu ketemu di situ. Dan ada saksinya. Ini mereka ketemu di situ tuh, yakin deh itu di situ tuh. Mereka pada nunjuk di tempat pertemuan bertiga itu. Kemudian Barata bilang, bang, pulanglah bang, abang jadi raja ya, kata si Barata. Kemudian Laksmana bilang, ya oke deh bang, saya saksinya. Tapi Rama tidak mau karena pola pikirnya belum berubah, yaitu ngincer Dewi Sinta, anak Raja Mantili. Namun Barata tetap meratap mohon supaya Rama pulang dan jadi raja di Ayodhya. Ini kata si Rama bilang, enggak, kamu saja yang jadi raja. Saya mau nembak Dewi Sinta, doain saja ya supaya saya jadi pemenangnya. Barata bilang, ya terus gimana ini? Iki piye Laks? Nak ini ki Laks. Karena enggak ada titik temu, Laksmana nengahin, punya usul. Maksudnya nengahin itu Laksmana duduk di tengah-tengah bertiga itu. Gini saja usulnya si Laksmana, Kang Rama ngasih apa gitu kepada Kang Barata. Itu merupakan wakil dari Kang Rama jadi raja di Ayodhya. Jadi sementara Kang Rama ikut sayembara untuk merebutkan Mbak Sinta, kerajaan Ayodhya diserahkan kepada Kang Barata. Siapa tahu Kang Rama menang sayembaranya terus jadi raja di Mantili. Batuk dulu. Lah kan dua-duanya jadi raja. Yang satu raja Ayodhya, yang satu lagi raja Mantili. Bunda Kekayi bisa lega, Bapak Dasarata tidak ingkar janji. Sip kan? Kalau saya sih cukup ngindil saja. Beres? Akur? Oke, setuju? Oke bro, setuju. Lah terus apa yang saya kasihkan kepada Barata untuk simbol pengganti saya? Oh ini aja deh, ini cincin batu akik saya ini sebagai wakil saya, mewakili saya, dan Dik Barata bisa jadi raja di Ayodhya ad interim. Akur, oke? Kata si Rama. Nah ini nih akiknya cakep ya, batu akik. Inilah cara yang musyawarah bijak. Tidak ada yang terbelenggu janji, semua akur, semuanya dapat, rapi, sepakat atas kesepakatan. Nasib kan? Dan jadilah Barata jadi raja ad interim di Ayodhya. Rama nantinya juga jadi raja, kalau Laksmana ngindil saja. Demikianlah cerita Barata, Rama Wijaya, dan Laksmana. Nanti akan diteruskan di seri berikutnya. Oke, hormat kami Duromogati Satakurawa.